Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Adit Pinopal dengan NPM 21082600056. Hari ini saya akan membawakan tugas pada blok sel molekuler and hematologi dengan judul Function of Blood Component and Lymphatic Pathway. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu dari definisi terlebih dahulu. Darah ialah komponen esensial makhluk hidup yang berada dalam ruang vaskular karena perannya sebagai media komunikasi antar sel ke berbagai bagian tubuh dengan dunia luar karena fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Kemudian membawa zat nutrien dari saluran cerna ke jaringan, kemudian menghantarkan hormon dan materi-materi pembekuan darah. Kemudian untuk definisi dari komplemen darah sendiri, komplemen darah itu ialah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma darah dan korpus sel. Korpuskuli atau sel darah. Plasma darah adalah bagian yang cair, sedangkan korpuskuli adalah sel-sel darah. Nah, untuk plasma darah adalah merupakan cairan penyusun darah yang mengandung sejumlah protein yang berperan sangat penting untuk menghasilkan osmotik plasma. Komponen cairan dari darah mengandung garam dan senyawa organik seperti asam amino, lipid, vitamin, dan protein dan hormon. Nah, untuk yang kedua itu kan tadi ada plasma darah dan ada korpuskula atau sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini ada tiga, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, yang pertama kita bahas eritrosit. Eritrosit yaitu sel cakram tak berhenti berbentuk bikonkav dengan pinggiran sirkuler yang tebalnya sekitar 1,5 mikrometer dan pusatnya tipis, memiliki diameter rata-rata sebesar 7,5 mikrometer. Tidak memiliki organel, eritrosis hanya terdiri dari membran plasma yang mendasari sitoskeleton fleksibel Hb dan enzim glikolitik. Nah, beredar selama 120 hari, red blood cell yang menua dihilangkan dengan fagositosis atau dihancurkan oleh hemolisis dalam limpa, berfungsi dalam penyediaan oksigen untuk kebutuhan energi dalam rangka metabolisme karena adanya hemoglobin. Nah, yang kedua tadi ada leukosit, merupakan sel darah yang memiliki inti. Leukosit memiliki ukuran sel yang lebih besar, tetapi jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan eritrosit. Leukosit sebagai dibentuk di sumsum tulang dan sebagian di organ limfoid. Leukosit berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap agen infeksi yang cepat dan kuat. Sistem pertahanan tersebut dilakukan dengan cara menghancurkan antigen melalui fagositosis atau pembentukan antibodi. Nah, leukosit ini terbagi atas dua, ada yang granulosit dan ada yang agranulosit. Granulosit ini terbagi atas tiga, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, granula pada neutrofil tidak berwarna, mempunyai inti sel yang terangkai, kadang terpisah, dan banyak terdapat granula pada protoplasma. Memiliki inti yang berlobus, biasanya 2-5 lobulus. 60-70% dari beredar di leukosit, berperan dalam respon imun bawaan. Ketika terdapat antigen, maka neutrofil merupakan fagosit yang pertama datang, diikuti monosit yang berkembang menjadi makrofag besar dan aktif. Kemudian eosinofil, intinya itu bilobed, butirannya itu besar, refraktif, kemudian 2-4% itu beredar di leukosit. Garis pertahanan pertama melawan parasit dan berpartisipasi dalam memicu asam bronkial. Kemudian yang ketiga ada basofil, intinya itu sama bilobed yang dikaburkan oleh butiran. Butirannya itu besar, metakromatik, butiran sitoplasma. Hanya 1% dari sirkulasi leukosit berperan secara langsung dan tertunda hipersensitivitas. Nah, yang kedua itu ada agranulosit. Agranulosit itu terbagi atas dua, ada limfosit dan monosit. Limfosit itu pertama intinya bulat dan sedikit berlekuk. Sitoplasma basofilik muncul sebagai tipis, kemudian 24-44% dari sirkulasi leukosit. Limfosit besar itu ada 3% dari semua limfosit dengan ukuran 9-12 mikrometer. Limfosit kecil itu 97% dari semua limfosit dengan ukuran 6-8 mikrometer. Nah, limfosit ini terbagi atas dua, ada limfosit T dan limfosit B. Limfosit T berasal dari sumsum tulang dan matang di timus, memberikan kekebalan yang diperantarai sel. Sedangkan limfosit B berasal dari sumsum tulang dan dibawa dalam darah ke jaringan dan organ limfoid, di mana mereka menjadi aktif dan berkembang biak, berubah menjadi sel plasma dalam jaringan ikat, dan memberikan kekebalan humoral dengan mengeluarkan antibodi. Nah, kita masuk ke monosit. Monosit ini intinya menyerupai bulat atau oval dengan ukuran 9 sampai dengan 12 mikrometer. Butiran sitoplasmanya kecil, bersirkulasi dalam darah 12 sampai 100 jam.
Kemudian kita masuk yang ketiga ada trombosit. Trombosit ini merupakan komponen sel darah yang tidak memiliki nukleus. Trombosit ini berfungsi dalam hemostasis yang berhubungan dengan koagulasi darah sebagai fungsi utama trombosit. Nah, secara garis besar, fungsi dari komponen darah ini yang pertama itu sel darah merah. Dia itu fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah merah juga mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme lain untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada sel darah putih itu fungsinya sebagai sistem kekebalan tubuh kita untuk membantu melawan infeksi dan penyakit. Kemudian untuk trombosit itu membantu proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Kemudian yang keempat ada plasma darah tadi. Plasma darah mengangkut sel darah ke seluruh tubuh. Plasma darah juga dapat menyerap atau melepaskan panas sehingga membantu mengatur suhu tubuh. Nah, kita masuk ke hematopoiesis. Apa sih hematopoiesis? Hematopoiesis ini merupakan proses pembentukan sel darah yang terjadi selama perkembangan embrio dan sepanjang masa dewasa. Proses ini memastikan bahwa tubuh memiliki persediaan sel darah yang sehat untuk memasuk oksigen ke jaringan tubuh, melawan infeksi, dan membekukan darah saat terluka. Membekukan darah saat terluka. Hematopoiesis terjadi ketika beberapa sel induk menghasilkan sel-sel progenitor yang semakin berkembang, yang mengarah pada pembentukan berbagai elemen dalam darah tubuh. Sel-sel darah yang dihasilkan termasuk eritrosit, trombosit, granulosit, limfosit, monosit, dan lainnya. Sebagian sebagian besar sel darah dibuat di sumsum tulang, terutama di daerah punggung tulang, dada, dan tulang paha. Nah, ada beberapa jenis hematopoiesis seperti eritropoiesis, granulopoiesis, dan megakaryositopoiesis. Nah, kita masuk ke sistem limfatik. Sistem limfatik ini merupakan jaringan pembuluh darah, nodus, dan saluran yang melewati hampir semua jaringan tubuh. Sistem ini memungkinkan sirkulasi cairan yang disebut getah bening ke seluruh tubuh dengan cara yang mirip dengan darah. Sistem limfatik sangat penting untuk keseimbangan cairan, penyerapan asam lemak dalam perut, dan pengaturan sistem kekebalan tubuh. Terdapat 500 sampai 600 kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Kelenjar ini membengkak sebagai respon terhadap infeksi akibat penumbukan cairan getah bening, bakteri atau organisme lain, serta sel-sel sistem kekebalan tubuh. Ada 3 fungsi utama dari sistem limfatik, ada keseimbangan cairan, penyerapan, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, bagaimana sih sistem limfatik ini melawan infeksi? Sistem limfatik ini menghasilkan sel darah putih yang disebut limfosit. Ada dua jenis limfosit tadi yang sudah kita jelaskan. Ada limfosit sel T dan sel B. Keduanya berjalan melalui sistem limfatik. Ketika mencapai kelenjar getah bening, mereka bersentuhan dengan virus, bakteri, dan partikel asing dalam cairan getah bening. Setelah kontak, limfosit membentuk antibodi dan mulai mempertahankan tubuh. Mereka juga dapat memproduksi antibodi dari memori jika mereka telah menemukan patogen tertentu di masa lalu. Sistem limfatik dan aksi limfosit merupakan bagian dari respon imun adaptif tubuh. Ini adalah respon yang sangat spesifik dan tahan lama terhadap patogen tertentu. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.